Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Muhammad ibn Abdullah wasallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita sedikit mengulang di ayat 161 karena berkaitan erat dengan ayat 162 termasuk di ayat 163. Seperti biasa, sebelum kita kaji lebih jauh, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjatan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di tafsir ayat yang 161 ya, yaitu Allah menyatakan wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Mohon maaf, di ayat sebelumnya, di ayat yang ke 160, di ayat yang ke-160, wa idh qila lahum ya. Ayat ini masih menceritakan tentang antara Nabiullah Musa alaihissalam ya, Nabiullah Musa alaihissalam dengan umatnya dari kaum Bani Israel. Okay. Kisah ini Allah sampaikan ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan komunitas Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini kepada orang-orang Yahudi di Madinah tentang apa yang mereka lakukan generasi sebelumnya terhadap perintah Allah yang Allah sampaikan kepada Musa alaihissalam. Wa idh qila lahum, dan ingatlah ketika tersampaikan kepada mereka yang dimaksudkan adalah Bani Israel. Bapak Ibu sekalian, qila itu
asal ini namanya fi'il dalam bentuk majhul. Fi'il majhul ini fa'ilnya, pelakunya, subjeknya itu tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan aslinya. Karena asalnya kila itu fi'il ma'rufnya dari qala. Qala itu sendiri kalau kemudian dipelajari lebih detail dalam bab iqlal itu berasal dari qawala. Qawala ala wazni fa'ala. Makanya kalau dulu belajar awal-awal kita bahasa fa'ala fa'alu gitu. Nggih. Kecuali dokter enggak belajar ini. Ya, fa'ala fa'alu. Qala itu aslinya qawala ala wazni fa'ala. Kemudian kulibatil wawu alifan, jadi wawu, huruf wawu di sini itu diganti dengan alif litaharrukiha, karena huruf wawu ini berharokat fathah, wan fitahi ma qablaha, dan berharokat fathah huruf yang sebelum wawu, yaitu qala. Makanya kemudian fasara qala. Qala ini fa'ilnya atau dhamir yang terkandung sebagai pelaku itu huwa. Begitu. Kemudian dalam bentuk majhul disembunyikan. Kalau majhul berarti ada naib fa'ilnya di situ, pengganti fa'il. Itu menjadi kila, dhamirnya juga huwa. Kila. Ingatlah ketika disampaikan. Siapa berarti yang menyampaikan di sini? Allah Subhanahu wa taala menuturkan. Qila lahum, disampaikan kepada mereka Bani Israel, uskunu. Uskunu. Uskunu, tinggallah. Dari kata sakana. Sakana. Tinggallah, menetaplah. Kalau kemudian dikaitkan di surat Al-Baqarah itu wa idza qila lahum uskunu, itu kalau di surat Al-Baqarah tidak udkhulul qaryatal, disuruh masuk. Berarti maknanya apa? Jadi kalau dikaitkan dengan VM, jangan cermati di surat Al-Baqarah di ayat yang ke 60 nggih atau 58. Udkhulu hadhil qaryata, kata Allah. Nggih. Jadi Allah mengatakan wa id qul nadkhulu hadhil qaryata. Gitu. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah wa id qul nadkhulu hadhil qaryata. Kalau di sini qila lahum, gitu Pak. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu ingatlah ketika kami, jadi disebutkan pelakunya. Tapi di surat Al-A'raf ini tidak disebutkan. Untuk apa? Menunjukkan begitu buruknya sikap yang dilakukan oleh generasi dari Bani Israel itu. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami perintahkan, kami sampaikan udkhulu hadhil qaryah, masuklah. Berarti ayat ini tidak bisa difahami sendiri, ayat pun juga di surat Al-A'raf. Kan tidak mungkin tinggal di tempat kalau belum masuk, gitu, begitu. Dan tidak mungkin masuk kemudian tidak tinggal, gitu. Teman-teman, masuk terus keluar. Jadi ada juga begitu. Wa id qulna adkhulu hadhil qaryah. Tapi di sini wa id qila lahum uskunu hadhil qaryah, tinggallah. Jadi masuk dan tinggallah di tempat ini, di negeri ini. Qaryah di sini Bapak Ibu sekalian terjadi perbedaan di antara ahli tafsir.
Ada yang memasukkan di sini qaryah dimaksudkan adalah Baitul Maqdis. Nggih. Berarti di Palestina kan nggih. Ada yang mengatakan di antara ahli tafsir itu Ilya. Di Ilya. Tapi Imam Ibnu Katsir merojihkan, menguatkan Baitul Maqdis. Dan ingatlah ketika kami sampaikan kepada mereka, masuk dan menetaplah di Baitul Maqdis. Jadi perintahnya itu, ya, perintahnya. Jadi kalau kita singkatkan, perintahnya Allah, amrullah, awamirillah, perintah-perintah Allah kepada Bani Israel. Yang pertama, ad-dukhulu fil qaryah, nggih, masuk, wasukna, dan menetap. Jadi diminta untuk masuk dan menetap di Baitul Maqdis. Yang kedua kata Allah, wa kulu minha haitsu syi'tum. Kalau di surat Al-Baqarah, wa idh qulna adkhulu hadzal qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan, gitu ya. Jadi di sini tinggal al-aklu, makan, disuruh menikmati. Apa saja dinikmati? Semuanya. Minha haitsu syi'tum, apa yang diinginkan. Ada buah-buahan, fawakih, buah-buahan atau ats-tsamarat dengan segala macam jenisnya. Kemudian hasil buminya, berbagai macam jenis, semua disuruh nikmati, gitu kan. Dan kata Allah, haitsu syi'tum, apa saja yang kalian inginkan. Mau menikmati apa namanya, ubi jelembu ada, ya. Kemudian singkong silahkan. Pokoknya seluruhnya suruh menikmati. Tapi kemudian ada hal yang menarik yang Allah sampaikan di situ. Ketika masuk proses amaliyatud dukhul, masuk ke negeri itu, Allah perintahkan untuk sedikit merendahkan, menunduk. Itu perintahnya. Jadi untuk khafdul jinah, khafdu al-jinah, untuk menundukkan aja. Kemudian minta, diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan syukur ini. Jadi menunduk itu dalam rangka bersyukur. Sebagaimana dalam diriwayatkan, di antara ahli tafsir menyebutkan, ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah untuk proses Fathu Mekah, itu Rasulullah sedikit menunduk ke Baitullahil Haram. Nah, ini diperintahkan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qulu hittatun, di situ ada perintah juga untuk al-hittah, itu dari kata hatta. Jadi tapi perintah yang di sini sebagian para ahli tafsir maksudnya adalah memohon untuk taubat wal istighfar. Ya, ya seperti Allah perintahkan kalau dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa perintah Allah kepada Rasulullah? Fasabbih bihamdi, kemudian wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik sekalian,
Coba kita cermati perintah ini. Fasabbih, bertasbihlah dengan menyebut, dengan memuji Allah. Kenapa? An-nasru min indillah. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah. Jadi bukan usaha manusia, tetapi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fasabbih, diperintahkan untuk memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Kemudian yang kedua, wastaghfirhu, mintalah ampunan. Kenapa Ibu sekalian? Karena bisa jadi dalam proses amaliyah untuk proses al-fathu, ya, amaliyatul fathi, itu di sini ada unsur satu, kita nih kuat nih, ya, jadi ada unsur dikhawatirkan muncul al-kibr. Kemudian yang kedua, tidak hanya kibr, kemudian dalam proses mungkin ada melakukan al-khati'at, kesalahan dalam bersikap, kesalahan dalam tutur kata, gitu ya. Atau dalam aktivitas perang, adab berperang terabaikan, begitu. Wastaghfir, begitu. Nah, jadi di sini perintah Allah, proses. Fasabbih bihamdi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, di sini orang-orang Bani Israel generasi terdahulu, kan ini disampaikan oleh Rasul di hadapan komunitas Yahudi yang ada di Madinah. Wa qulu hittatun. Jadi ini sesungguhnya mestinya hittatan, tapi kemudian para ahli nahwu disebutkan dalam bentuk rafa, hittatun. Itu di sini mempunyai makna untuk az-zabat, menunjukkan tetapnya, teguhnya. Wadkhulul baba sujada. Nah, perintah untuk masuk ini dengan sujud. Jadi kata Allah, kalau kalian Bani Israel ketika masuk dan kemudian tinggal, perintah Allah itu kalian jalankan, kemudian menikmati seluruh apa yang Allah anugerahkan, kemudian memohon ampun kepada Allah, maka dan masuk dengan merendahkan diri sebagai bentuk syukur kepada Allah, Allah menyatakan naghfir lakum khati'atikum, kami akan ampuni kesalahan kalian. Banyak di sini. Di sini kan bentuk jamak ini. Karena asalnya khati'ah. Kemudian kalau dua kali kesalahan khati'atan, tapi kalau banyak khati'at. Jadi banyak melakukan kesalahan. Jadi syaratnya itu untuk mendapatkan ampunan. Bahkan kemudian Allah menutup sanazidul muhsinin, kami akan tambah kepada mereka-mereka yang berbuat ihsan. Nikmat Allah itu. Okay. Karena itu kalau dikaitkan dengan penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, karena beliau yang menyampaikan pendapat tentang qaryah di situ, Ilya. Wa idza qila lahum uskunu hadhil qaryah udkhuluha litakuna watanan lakum wa maskanan, masuklah kalian ke negeri ini untuk menjadi tempat tinggal, watan, dan sekaligus sakan. Watan itu tanah air. Wahya Ilya. Jadi kalau saya As-Sa'di mengatakan dimaksudkan Ilya, tapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang hidup sebelumnya lebih menguatkan yang dimaksudkan adalah Baitul Maqdis. Wa kulu minha haitsu syi'tum
qaryatan kanat katsiratal asjar. Jadi negeri itu pepohonnya banyak. Ghaziratat thimar, buah-buahnya banyak. Raghidul aish, raghidatal aish, kehidupan yang nyaman. Falidzalika amarallahu ayyakulu minha haitsu sya'u. Karena itu Allah perintahkan mereka untuk menikmati apa yang mereka inginkan. Wa qulu hina tadkhulunal bab, dan katakanlah ketika kalian memasuki pintu gerbang itu, hittah ay uhtut anna khatayana, gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya, itu perintahnya. Untuk apa? Wa'fu anna, dan maafkan. Wadkhulul baba sujjatan ay khadi'ina li rabbikum mustakinina li'izzatih syakirina li ni'amih li ni'matih, tunduk kepada Allah dengan penuh syukur terhadap nikmatnya. Fa'amarahum bil khudu'i wa su'alil maghfirati, kemudian Allah perintahkan mereka untuk tunduk dan meminta ampunan. Wa wa'adahum ala dzalika maghfirata dzunubihim wa thawabal ajila wal ajil, kemudian Allah menjanjikan kepada mereka ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan pahala yang terus, yang akan datang, yang disegerakan dan yang akan datang. Faqala naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kepada, ampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan kami tambahkan kepada mereka yang berbuat ihsan. Apa yang dimaksudkan di sini? Ini ada tambahan penjelasan Imam Ibnu Katsir, Syekh As-Sa'di. Muhsinin di sini tambahannya adalah khairud dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan akhirat. Itu. Ini yang Allah peruntukkan kepada mereka. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi justru sebaliknya. Fabaddalal ladzina zalamu, kemudian orang-orang yang zalim dari mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Allah menggunakan penjelasan, nggih. Masya Allah, itu susunannya. Fabaddalal ladzina zalamu, kemudian orang-orang yang zalim, minhum, di sini kan menggunakan kata minhum. Minhum itu berarti menunjukkan ada sebagian, ya. Jadi yang zalim, az-zalim itu sebagian. Fabaddalal ladzina zalamu minhum, sebagian dari Bani Israel ada yang melakukan kezaliman, berarti sebagiannya ada yang melaksanakan ketaatan. Apa kezalimannya? Mereka mengganti, yaitu kalimat hittah, permohonan ampunan dan taubat, itu diganti. Hittah itu, ya, kata hittah itu diganti, ada yang memberikan penjelasan khintatun minasyair, khintah, ya, khintah. Jadi ada gandum, syair, jawawut, khintah itu. Ada yang mengatakan makna khintah di situ hadiyatun, bagian, tapi hadiyatun minasyairah, jadi bagian. Jadi asal artinya hittah adalah permintaan taubat dan ampunan, terus diganti bagian kecil dari gandum, dari jawawut, syair. Jadi itu kezalimannya. Jadi kezaliman yang pertama, kalimat hittah diganti, ya, diganti hadhiyatun min syairah, bagian dari jawawut. Yang kedua kezalimannya, kezaliman yang mereka lakukan,
Jadi kezaliman yang pertama adalah mengganti qaul dengan hittah. Kezaliman yang kedua mereka lakukan adalah diperintahkan di saat masuk tadi, proses masuk untuk merendahkan diri sebagai bentuk syukur, tapi justru mereka masuk dengan al-kibriya, dengan sombong gitu. Dan tidak mau menundukkan, tapi ya tegak, dengan kepala tegak gitu. Nah, itu kezaliman yang mereka lakukan, berarti tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fa'arsalna alaihim rijzam minas sama. Karenanya kemudian kami kirimkan atas mereka rijzan. Rijzan ini azaban. Jadi kami mengirimkan siksaan, datangnya dari langit, azaban minas sama'i bima kanu yadzlimun, dengan sebab mereka melakukan kezaliman. Penjelasan yang disampaikan yadzlimuna, qauluhu huna yadzlimun fadzalika li'annahum mausuna bikaunihim zalimin li'ajli annahum zalamu anfusahum. Jadi karena orang-orang Bani Israel itu zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka. Wa bikaunihim fasikin, di ayat sebelumnya karena dia fasik. Li ajli annahum kharaju an ta'atillah, karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika takunul ayatul karimatu qad bayyanat anna bani Israila makanu minan nikmah fanafaru minha. Jadi kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, mereka diperintahkan oleh Allah untuk menikmati nikmat at-tana'um gitu. Menikmati apa? Tinggal di Baitul Maqdis, kemudian menikmati seluruh hidangan gitu. Itu yang Allah perintahkan. Tapi bahkan Allah bukakan kepada mereka abwabul khairat, wa futihat lahum abwabul khairi fa abau dukhulaha. Mereka dibukakan pintu-pintu kebaikan tapi tidak mau. Fakanat akibatuhum an muhiqatin ni'amu min baini aidihim. Karena itu rijsan yang dimaksudkan di sini satu, rijsan nggih, maknanya muhkul barokah, keberkahannya hilang nggih. Jadi apa artinya harta kalau kemudian tidak berkah? Keberkahan itu banyak makna Bapak Ibu sekalian, banyak. Bisa jadi makna berkah itu ziyadatul khair. Nggih. Jadi al-barakah kalau di sini dihilangkan, apa sebenarnya al-barakah itu? Satu, ziyadatul khair. Keberkahan yang Allah berikan dalam keluarga kita, dalam hidup kita adalah semakin bertambah kebaikan yang kita bisa lakukan. Ngerti? Jadi keberkahan itu di situ. Bisa juga yang kedua, kebagian dari ziyadatul ini itu Allah jaga dari al-hifadz minal amrad. Allah jaga diri kita dari segala macam jenis penyakit. Kemudian termasuk dari al-barakah itu adalah al-kifayah, cukup.
cukup. Cuman cukup ini dalam artian misal ngeten nggih, kalau umpamanya ada guru gajinya 1,8 nggih, terus anak 2 nggih, dalam anaknya 2 berarti bersama istri 4 kan ngeten. Dalam satu dulu ini, jadi ini 4 dengan pendapatan 1,8 itu cukup kan, tidak ngutang, tidak gali lubang tutup lubang gitu. Terus yang kedua, anak-anaknya tumbuh sehat, gitu kan, tidak sakit, terus taat. Ini bagian daripada al-barokah. Nah, sekarang yang dicari itu pendapatan bertambah atau keberkahan. Dalam dua-duanya, tambah pendapatan juga berkah, kan ada. Itu. Makanya kemudian untuk guru ada proses namanya sertifikasi. Gitu. Kalau yang lain mengejar tunjangan kinerja, jadi seluruh aktivitas harus diabadikan dalam foto, dikirim. Karena apa? Berdampak kepada tukin. Tapi kalau yang dicari adalah keberkahan, wah itu. Jadi sebaliknya, ketika kemudian Allah berikan kepada orang Yahudi itu rizan, diantaranya adalah muhkul barokah, hilang keberkahan. Begitu. Kemudian wasallatallahu alaihim adzaban syadidan min indihi bisababi dzulmihim wa qaswatihim an amrihi. Kemudian Allah juga memberikan kepada mereka ini, mereka mendapatkan tekanan hidup, tekanan hidup dari penguasa sebelumnya, dari para penguasa. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian, itu rizan. Makanya kemudian penjelasannya, wa fi dzalika itharatun li hasratil yahudil mu'asirina lil ahdin nabawi alladzi madha'a min aslafihim bisababi intihakihim li hurumatillah. Karena itu ayat ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah saat itu. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu bentuk kezaliman. Jadi kan Allah menyatakan gini, fa arsalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yadzlimun. Apa saja bentuk kezalimannya di sini? Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Dan tanyakanlah kepada mereka, mereka ini adalah Bani Israel, yang mereka tinggal anil qaryah, di negeri desa yang berada di tepian pantai. Jadi berarti Bani Israel itu ada yang tinggal di tepian hadiratal bahr. Gitu ya. Apa yang Allah perintahkan kepada komunitas Bani Israel ini, itu larangan untuk anil istiyad, berburu pada hari Sabtu. Tidak boleh pada hari Sabtu itu mencari ikan di laut, gitu kan. Jadi tidak boleh bagi komunitas Yahudi saat itu, perintahnya, larangan Allah
untuk tidak mencari ikan hari Sabtu, tetapi hari Sabtu ini tafarruq bil ibadah, untuk fokus ibadah. Adalah kalau kita umat Islam, Allah perintahkan untuk hari Jumat, hari ini Pak, gitu, hari ini diperintahkan. Lah di hari Jumat ini pertama dikatakan Sayyidul Usbu, tuannya hari pekan, yaitu hari Jumat. Makanya kemudian Rasulullah SAW memberikan keistimewaan, mereka yang datang awal di hari Jumat, mandi, kemudian berangkat awal di hari Jumat, kemudian melakukan sholat semampunya, sholat sunnah, sampai kemudian imam khatib datang menyampaikan khutbah, dan ketika khutbah itu diam, bukan tendung, bukan tidur, diam, karena hadisnya itu istama'a wa ansota, mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam, berarti tidak main HP juga, gitu kan. Maka diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang. Wa ziyadatu thalathati ayyam, bukan ayam, ditambah 3 hari, bukan ayam-ayam lauk, berarti 10 hari. Makanya kemudian Rasulullah SAW di hari Jumat itu berusaha untuk tidak melakukan perjalanan kecuali setelah selesai Jumatan. Untuk apa? Mengejar keutamaan itu. Makanya kemudian kalau di Saudi itu hari Jumat libur, tidak ada kerja. Ya Ustadz Salim ya. Nah, ini Ustadz Salim ini 4 tahun itu di Madinah itu libur, hari Jumat itu libur supaya pagi hari tidur, berangkat ke masjid hari Jumat lebih awal, gitulah. Kita kan tidak libur, hari Jumat masuk, justru liburnya hari Ahad, padahal Ahad itu hari pertama, Ahad itu 1, Itsnin 2, hari kedua berarti hari Senin, Yaumul Thulatha Thalis 3, Arbi'a keempat, Khamis kelima, Jum'ah itu 6. Jadi di situ. Tapi yang terjadi justru hari Jumat itu adalah saatnya tidur pada saat khutbah berlangsung. Gitu. Ya, ada pertanyaan, kenapa kok tidur? Ya, hari Jumat itu jadi mendengarkan khutbah itu sebagai pengantar tidur. Makanya habis Jumatan dengan tidak Jumatan pada bayin sama saya tidak ada perubahan. Makanya itu keistimewaan. Lah hari Sabtu mereka dilarang untuk berburu, mencari ikan, ya, bernelayan. Kenapa? Supaya fokus ibadah. Tapi justru di hari Sabtu ini ityaduna fis sabti itta'tihim khitanuhum yauma sabtihim syurra'an. Justru di hari Sabtu ikan itu ngambang Pak, menari-nari di atas itu. Nah, itu godaan gitu. Makanya orang tua-tua kita dulu itu kalau Jumatan, hari Jumat mereka ngomong, ada orang 3 kali tidak Jumatan, itu orang, wah ini anak Yahudi. Itu orang tua kita dulu ngoten Pak. Nggih. Tadi kera katanya kalau ndak Jumatan. Jadi itta'tihim khitanuhum, di saat ikan-ikan itu datang kapan? Pada hari Sabtu, syurra'an, banyak. Akhirnya apa? Wa yauma
la yasbituna la ta'tihim, selain Sabtu ikannya ndak muncul, ndak banyak muncul. Muncullah ide rekayasa, ngoplos Pak. Sekarang apa yang ndak dioplos di negeri kita? Beras oplos, BBM dioplos, minuman khamr dioplos, kan? Sudah, pokoknya cerdas negeri Indonesia ini. Lah, Yahudi yang mereka berpikir Pak, coba cerdasnya mereka itu tafakkur. Ini yang dilarang kan hari an-nahyu anil istiyad, kita dilarang berburu itu kapan? Yaumas Sabt, hari Sabtu. Sekarang disiasati. Apa disiasati? Dipasang Jumat sore, Jumat masaan, dipasang. Terus kapan diambilnya? Yaumul Ahad. Coba, Yaumul Ahad ini sobahan diambil pagi. Versi mereka ibadah tenang, wong ikan masih kita dapatkan. Coba, cara berpikir model begini itu melakukan bahasa Al-Quran itu, cara ini dinamakan al-hilah. Hilah, rekayasa. Ini Pak, kalau berupaya manusia berusaha, disandarkan ke sana, bagaimana di pemikiran? Makanya jadi awalnya itu gini Pak, awalnya kan terlarang gitu kan ya. Ketika berbicara dengan logika lo kan tidak salah gitu. Masanya hari Jumat kok diambil hari Ahad, apa salah saya? Saya di Sabtu ibadah. Tapi kan Allah melihat innamal a'malu. Lah niat iki napa? Gitu loh Pak, niat. Jadi makanya niat itu menjadi sesuatu yang penting. Ini niatnya kan melakukan rekayasa. Makanya kemudian para ahli ilmu mengatakan, para ulama, man taraka syai'an lillah awadahullahu bima huwa khair. Kata Allah, para penjelasan para ahli ilmu, siapa yang meninggalkan sesuatu itu lillah, karena Allah, awadahullah, Allah akan mengganti. Katalah, ini kan babnya ujian, ini sedang diuji. Kalau selesai menjalankan ujian, aman. Ini kan ujian, dan ujian itu sifatnya sementara. Al-ibtila itu sementara. Jadi ujian itu sementara dan berlakunya tidak selamanya, kan tidak ada orang yang diuji sulit sepanjang hidup, enggak. Pasti sementara, hilang. Makanya di sini. Tapi kalau kita tidak ada niatan untuk hilah, tapi untuk berupaya, al-juhdu wal ijtihad, sungguh-sungguh dan fokus untuk melakukan secara optimal, lain lagi. Tapi ini prosesnya sedang proses ujian. Karena itu Allah menutup, kadzalika nabluhum, beginilah kami menguji mereka, bima kanu yafsukun, karena mereka telah melakukan tindak, atau mereka sedang melakukan, mereka sebelumnya melakukan kefasikan dan terus kefasikan mereka lakukan. Jadi di situ Pak, main di sini gitu. Innamal a'malu, seperti contohnya misal jenengan itu nyimpen antam, antam emas logam mulia ini sebanyak 12 gram gitu.
tanggal 1 Ramadan jenengan waktu itu beli 1446 Hijriah. Terus tanggal 29 Sya'ban gitu, jenengan itu pagi hari, kan besok sudah 1 tahun haul. Waktu beli 1 gramnya adalah 1 juta. Ternyata pada 29 Sya'ban 1447 Hijriah, harga antam per gramnya itu 2 juta. Jenengan itu 2 juta kali 112, kan sudah ketemu 224 juta. Terus dikalikan 2,5% zakatnya. Ternyata muncul ini, loh berapa kira-kira nggih? Kalau 10%-nya kan 22. Berapa? 5 juta nggih? 5 juta. Jenengan kepikiran pendaftaran untuk UKT 2 anak, 1 masing-masing anak 2,5. Lah ini kalau nunggu besok UKT kita harus bayar zakat. UKT belum terbayar, wis saiki sekarang dijual, kan ndak keluar zakat gitu. Dikeluarkan aja 5, 10 atau 15 gram dijual, ndak ada kewajiban zakat gitu. Gila, kurang sudah, berarti ndak ada zakat. Tapi apa niatnya? Lari. Itu namanya hilah, mau nipu Allah, padahal yang ngasih rezeki. Nah itu, padahal ini kalau ini diberikan gitu, 5 juta dikeluarkan zakatnya, kemudian misal ini dapat masing-masing penerima 500.000, berarti kan sudah dapat 10 orang. 10 orang ini menerima zakat jenengan, semuanya mendoakan kebaikan gitu. Kan belum pernah ada orang terima zakat kemudian doanya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan jenengan sekeluarga sakit, usaha bangkrut, tidak ada. Tapi pasti mendoakan. Bisa jadi doa-doa kebaikan inilah yang menjadikan kemudian akhirnya keberkahan itu selalu Allah hadirkan. Jadi makanya innamal a'malu binniyat. Tapi kalau keliru baca bahaya. Innamal a'malu binniyah. Itu repot itu. Nggih. Ini bahaya. Nggih. Nggih, cekap nggih. Alhamdulillah. Tentang negeri Palestina itu sebenarnya sesuai janji Allah untuk Bani Israel, Ustaz. Kan begitu, Ustaz? Saat itu mereka diperintahkan tinggal tapi tidak mau. Iya. Lalu Bani Israel yang mana? Apakah Bani Israel yang Yahudi saat ini yang ada yang disebut negeri Zionis ini, atau Bani Israel keturunan Nabi Yakub? Kalau negeri Zionis saat ini itu adalah janji Inggris terhadap komunitas Yahudi. Janjinya janji Inggris, bukan dari ini. Jadi mereka saja. Makanya di antara ahli tafsir kan mengatakan bukan Baitul Maqdis tapi Ilya. Meskipun Imam Ibnu Katsir lebih menguatkan Baitul Maqdis, tapi mereka disuruh tinggal situ tidak mau. Fa'abau, mereka enggan untuk masuk dan enggan untuk tinggal. Israel yang sekarang mengaku dia mencari negeri yang dijanjikan kan gitu. Iya, betul. Yeah. Tapi bukan ini sebenarnya. Kan sudah berlalu. Yeah. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji, 3 ayat yang kita kaji pagi ini Allah catat sebagai ilmu yang bermanfaat. Hadirnya panjenengan di tempat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah meninggalkan kemungkaran, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan yang Allah anugerahkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan putra-putri dan cucu kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihat. Allah berkahi harta panjenengan, Allah berkahi keluarga jenengan, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo dibagi nggih.